Oke, kembali lagi bersama Harley Coffee. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview sebuah grinder. Jadi grinder ini tipenya JX500. Ini adalah grinder 200 watt dengan bur 60 mm. Ini adalah grinder 2 jutaan terbaik versi saya. Kenapa? Karena dengan 2 juta kita sudah memiliki grinder dengan spesifikasi yang menurut saya sudah sangat-sangat cukup untuk skala rumahan maupun kafe kecil-kecilan. Jadi untuk bagian-bagiannya saya jelaskan. Yang pertama, ini adalah hopper, jadi ini tempatnya memasukkan kopi. Kemudian ini adalah settingan seberapa halus dan kasarnya kopi. Jadi semakin kecil angkanya maka akan semakin halus biji kopinya. Jadi misalkan di sini ada, saya ingin buat espresso, itu mungkin di angka 1. Jadi kita putar sampai ke sini, jadi sampai lurusnya ini, lurusnya garis ini lurus dengan angka 1. Kemudian kalau saya ingin bikin filter ya mungkin di angka 5. Nah seperti ini. Kemudian kopi masuk dari atas, kemudian digiling. Jadi ini juga bisa dibuka. Nah, dengan seperti ini dalamannya. Jadi kalau kita nyalakan seperti ini, nah, jadi dia langsung berputar. Dari situ kopi akan muncul di sini. Nah, kopi akan muncul di sini. Jadi kita tinggal siapkan wadahnya aja dari bawah. Oke, kita pasang lagi. Nah, saklarnya ini bisa dipindah ke depan, nah seperti ini. Nah, ketika saklar dipindah ke depan, kita dapat menyalakannya dengan menekan. Jadi ini portafilternya itu ada putih, titik putih, itu bisa ditekan. Kalau tertekan dia akan nyala. Jadi seperti ini. Nah, ataupun juga dengan nyalakan saklar ini ke belakang seperti ini. Oke. Kemudian ini adalah sekrenya. Ini adalah, jadi ini ada logo 1 ini untuk menyalakan saklar melalui ini. Jadi kalau ini kita tekan di sini, ketika ini ditekan maka kopi akan lewat sana. Kemudian kalau ini nanti pengen grinder langsung, ini juga langsung bisa. Jadi caranya ini ditekan ke paling ujung kedua, nah maka akan langsung nyala. Nah, jadi grinder ini grinder badak menurut saya. Sekali grinder saya berapa ya, terakhir kemarin 2 kilo tanpa berhenti bisa terus. Artinya bahwa ini adalah grinder yang sangat kuat menurut saya. Jadi untuk keperluan skala rumah itu juga masih sangat memadai. Jadi untuk teman-teman yang ingin mencari grinder, mungkin grinder ini bisa sebagai referensi ya. Harganya pun murah, 2 jutaan, dan teman-teman bisa beli di marketplace. Jadi bisa ada di Bukalapak, ada di Tokopedia, ada. Jadi pada video kali ini saya juga akan men-sharing pada teman-teman bagaimanakah tingkat konsistensi dari grinder ini. Langsung saja, ini adalah kopi Arabica full wash. Kemudian coba kita masukkan ini. Jadi pertama kita setting di angka 10 dulu. Nah, kemudian kita masukkan, kita nyalakan. Jadi di sebelah sini nyalanya. Seperti apa tingkat konsistensinya. Oke, jadi bisa kita lihat bahwa tingkat kehalusannya itu seperti ini. Ada baiknya untuk menghindari rasa aneh pada saat membuat kopi filter. Ini kan memang kasar untuk kopi filter biasanya. Nah, itu yang lembut ini diambil, karena memang grindernya juga harga hemat. Jadi sebelum dipakai membuat kopi, yang halus ini bisa diambil.
dipakai sendok atau apa gitu, bisa langsung dipindahkan atau dibuang. Untuk yang kasar-kasarnya bisa langsung kita pakai, kita seduh, jadi bisa dibuat kopi filter juga bisa, kemudian cold brew juga bisa. Jadi ini akan saya coba mulai dari 10 sampai paling halus. Jadi ini adalah tingkatan yang paling kasar. Kalau memakai yang paling kasar, yaitu saran saya tadi, ini yang halus ini harus diambil dulu. Jadi ini akan saya pindahkan di lepek. Untuk grinderan pertama saya akan taruh di sini. Oke, udah kosong. Juga ini coba kita bersihkan lagi. Ini juga nggak ada. Oke, lanjut grinderan kedua. Ini sebelum melanjutkan, ini coba kita setting dulu. Jadi setelah kita coba 10, kemudian kita coba yang agak halus sedikit. Gitu, ini adalah ke 8. Oke, kita coba kalau 8 itu seperti apa. Oke, kita masukkan biji kopinya. Oke, sudah. Kemudian ini kita setting, jadi ini kita ke angka 8. Kemudian coba kita nyalakan. Ya, masih sama guys ya. Jadi bisa kita lihat bersama-sama bahwa memang ini di akhir-akhir ini ada yang halus. Jadi memang kalau halus ya dibuang, karena nanti rasanya ini jadi rasa pahit. Lainnya kayak rasa buah, gara-gara yang halus di ujung ini jadi rasanya pahit. Tapi ini hal yang biasa sih, mengingat grindernya juga harganya murah, jadi ya jangan terlalu berharap terlalu tinggi. Oke, jadi setelah kita giling di area angka 8, ini hasilnya. Jadi sama guys, ujungnya masih ada halusnya. Jadi kalau dibuat kopi ini harus dibuang dulu, karena ini untuk dicoba dan melihat sejauh mana konsistensi grinder ini, maka kita biarkan saja. Oke, dan kita taruh ke wadah kedua. Oke, sudah. Kemudian ini kita setting lagi. Tadi habis 10, 8, sekarang lanjut ke 6. Jadi kita lihat kalau 6 itu seperti apa tingkat kehalusan dan konsistensi dari grinder ini. Oke, lanjut saja. Coba ini kita masukkan biji kopinya. Jadi ini sudah 6 guys ya. Nah, ini 6. Oke, biji kopi sudah masuk. Kemudian setelannya 6, coba kita nyalakan ya guys. Oke, jadi ini adalah hasilnya. Kita siapkan wadah kedua. Setelah itu kita masukkan ke sini. Oke, lanjut. Kemudian dari 6 coba lanjut kita ke 4. Oke, jadi seperti ini. Jadi ini kita setel di angka 4. Kemudian kita masukkan kopinya lagi. Setelah biji kopi masuk, kemudian setelan ini kita buat 4. Selanjutnya kita coba nyalakan mesinnya. Kita tekan di sini. Ya, kurang lebih ya seperti ini. Kalau ya tetaplah sama guys. Jadi ini tetap ada halus-halusnya, tapi nanti kita coba, kita lihat seperti apa sih hasilnya, kita bandingkan. Kita ambilkan.
ya. Ini adalah setelan part dan hasilnya seperti ini. Kita pindahkan ke wadah ini. Oke. Kemudian terakhir kita langsung coba ke satu. Coba ya. Jadi setelah beberapa kali percobaan, jadi ini adalah grinder size nya tadi. Setelah kita coba dari 4, kita langsung loncat lanjut ke ukuran 1. Seperti apa hasilnya? Ayo kita langsung coba aja. Oke, kita nyalakan mesinnya. Ini adalah kopi sudah masuk ukuran 1, dan ini adalah hasil dari grindernya. Nah, ini adalah grinder hasil dari skala 1. Jadi memang sangat halus. Nah, ini sangat halus. Ini ditandai dengan banyak yang menggumpal. Jadi kalau kita paksa lebih halus lagi bisa mesin ini, tapi biasanya ada suara besi ketemu besi. Jadi suaranya seperti ini, guys. Jadi ini kalau halus, kalau coba kita haluskan lagi. Nah, ini adalah suara besi ketemu besi, artinya bahwa grindernya ini sangat mepet sekali. Ini bisa sangat halus, tapi juga ada resiko, jadi matanya gampang aus. Nah, makanya itu ini paling banyak kita setting di angka 1 aja cukup, paling halus. Oke, setelah kita nyoba grinder dari skala 10 sampai 1, itu hasilnya adalah seperti ini ya, guys. Jadi kita coba dekatkan. Ini adalah grinder dengan skala 10. Jadi memang kalau kita lihat memang kasar dan ya lumayan, konsistensinya lumayan. Untuk harga 2 juta kita dapat grinder dengan konsistensi yang lumayan bagus. Hanya saja setelah menggrinder kita ada baiknya mengambil yang paling ujung untuk dibuang, karena lainnya kasar, hanya ujung aja itu yang halus, dan itu mempengaruhi kerasa biasanya. Jadi rasanya itu ada yang awalnya kita mau menonjolkan rasa buah yang kaya, jadi ada pahit-pahitnya gitu. Jadi itu sebenarnya bukan dari kopinya. Jadi misalkan gini, kalau kopi natural itu kan arahnya ke buah, kalau di grinder halus ya buahnya nggak begitu terasa, yang ada hanya bodi yang kuat. Jadi kalau kopi-kopi natural, kopi honey, kopi wine itu memang ada baiknya untuk diseduh dengan cara di filter ataupun di grinder agak kasar, jadi untuk mengoptimalkan rasa buah yang ada di dalamnya. Kemudian ini, jadi ini adalah ukuran skala 8. Nah, bisa kita lihat, jadi kalau 8 ini ya untuk kopi-kopi tubruk. Nah, ini enak. Kopi tubruk enak, masih masuk. Kopi filter pun juga masih masuk, masih enak. Kemudian yang ini adalah skala 6. Jadi skala 6 seperti ini, lebih halus lagi dan tingkat konsistensinya lumayan. Nah, kemudian ini ada lagi yang paling halus. Nah, kalau espresso saya juga biasanya pakai ini. Jadi kayak pasar laut. Jadi bukan yang halus, sangat halus sekali itu enggak, sampai kayak bedak itu enggak. Jadi ini kayak pasir laut aja sudah cukup untuk rasanya. Jadi kalau yang halus ini biasanya mengeluarkan bodi yang kuat, kemudian rasa buahnya ya kurang keluar. Tapi kalau yang ini, nah yang scale 10 ini bodinya rendah,
tapi untuk kayak buahnya itu rasa buahnya keluar semua. Itu pun memang tergantung dari kopinya juga. Jadi misalkan kalian punya kopi was kemudian di grinder kasar juga nggak kira keluar buahnya, yang ada cuma pahit gitu. Jadi untuk was itu memang cocoknya kopi tubruk, kemudian di filter juga bisa, tapi lebih enak yang kopi honey, kopi natural seperti itu. Oke, jadi seperti itu teman-teman review singkat saya mengenai mesin grinder JX 500 ini. Jadi kalau untuk harga 2 juta ini memang sudah sangat-sangat bisa untuk usaha. Jadi investasi kopi itu memang mahal, tapi grinder ini bisa jadi pilihan. Biasanya kalau di angka 2 juta itu ya paling ada N600 kalau nggak salah dari Latina 600, itu juga grinder badak tapi modelnya kan model N600. Kalau tingkat konsistensinya ya kurang lebih samalah dengan ini. Bedanya ini bisa langsung banyak, jadi berapapun bisa masuk. Artinya kalau kita punya pesanan 2 kilo itu langsung bisa di grinder sekali grinder. Jadi ini kapasitasnya setengah kilo. Jadi kalau 2 kilo itu biasanya langsung kita tuangkan pelan-pelan gitu sambil terus di grinder. Oke, itu aja video review grinder ini, grinder JX 500 dari Guelgiamo. Kalau ada kata-kata yang salah saya mohon maaf. Harley Kopi mantap.